Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Darussewoko 2018-543, Agung Haryanto 2018-510, Anom Yudi Tribowo 2018-548, Muhammad Syafiq 2018-139, dan Feni Narisa Putri 2018-562. Di sini kami akan menjelaskan mengenai BUMN 20. Yang pertama, menghitung return realisasi saham. Berdasarkan perhitungan tersebut, return realisasi tertinggi adalah saham Wijaya Karya Bangunan Gedung, yaitu sebesar 0,275, sehingga tingkat pengembalian sahamnya sebesar 27%. Sedangkan return realisasi terendah adalah saham Bukit Asam, yaitu sebesar min 0,381, 395, 349, sehingga tingkat pengembalian sahamnya sebesar min 38%. Yang kedua, menghitung expected return saham. Dari tabel tersebut, return yang diharapkan tertinggi adalah saham milik Wijaya Karya Bangunan Gedung, yaitu sebesar 0,01375, sehingga tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 1%, dan return yang diharapkan dengan nilai terendah adalah saham milik Bukit Asam, yaitu sebesar min 0,019 069,767, sehingga tingkat pengembalian saham sebesar min 2%. Yang ketiga, menghitung resiko saham. Dari tabel tersebut, kesimpulannya, varian saham tertinggi adalah milik Wijaya Karya Bangunan Gedung sebesar 1,27121,875, dan varian saham terendah adalah Bukit Asam sebesar 0,611,331,531. Nama saya Agung Haryanto, NIM 510. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang hasil perhitungan return market. Di dalam tabel hasil perhitungan return market dapat disimpulkan pengembalian pasar saham terbesar adalah milik Wijaya Karya Beton sebesar 0,96, atau dapat dipresentasikan yaitu negatif 96%, dan yang terendah adalah milik Wijaya Karya Bangunan Gedung, yaitu sebesar negatif 0,19, atau dapat dipresentasikan negatif 19%. Kemudian lanjut di slide berikutnya ada hasil perhitungan expected return market. Dalam tabel perhitungan expected return market dapat disimpulkan yaitu return yang diharapkan dengan nilai tertinggi adalah milik Wijaya Karya Bangunan Gedung, yaitu sebesar negatif 0,0096, atau negatif 0,96%, dan return yang diharapkan dengan nilai terendah adalah milik Wijaya Karya Beton, yaitu sebesar negatif 0,048, atau negatif 48%. Kemudian di slide berikutnya ada menghitung covarian. Dalam tabel perhitungan covarian ini dapat disimpulkan yaitu varians pasar tertinggi adalah saham milik Wijaya Karya Beton, yaitu sebesar 0,046, sedangkan varian pasar terendah adalah saham milik Wijaya Karya Bangunan Gedung, yaitu sebesar 0,001859778. Kemudian lanjut di hasil perhitungan risiko saham. Dalam tabel hasil perhitungan risiko saham dapat disimpulkan yaitu dari data di atas dapat dilihat beta saham atau pengukuran risiko saham terhadap risiko pasar tertinggi adalah saham Wijaya Karya Bangunan Gedung sebesar 2,075057, sedangkan pengukuran risiko saham terhadap risiko pasar terendah adalah saham PT Bank Pembangunan Daerah Jaya Barat dan Banten Tbk sebesar negatif 3,17264. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anom Yudi Tribowo, NIM 2018-548. Dari kelompok 1 akan teruskan tabel selanjutnya. Yang pertama adalah menghitung beta. Di dalam menghitung beta ada beberapa poin untuk menentukan
atau mencari hasil dari perhitungan beta. Yang pertama adalah OIM di pertama, yang kedua adalah OIM 2, yang dimana rumusnya OIM dikali 2. Hasil OIM itu didapat dari tabel yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah B sama dengan OIM yang tadi dibagi dengan OIM 2 yang tadi juga dan akan keluar hasilnya. Dan slide yang selanjutnya adalah menghitung nilai alfa, yang dimana dalam menghitung nilai alfa tersebut ada beberapa poin juga, yang di dalamnya adalah ERI, dalam kurung RI, itu didapat juga dari tabel di atas. Dan yang selanjutnya adalah poin B. B ini didapatkan juga dari dari tabel yang selanjutnya, yang sebelumnya. Ya, yang terakhir untuk mencari jumlahnya yaitu dengan rumus E di dalam buka kurung RI tutup kurung sama dengan buka kurung B dikali E buka kurung RM tutup kurung dan tutup kurung. Dan dari kedua data tersebut kami memiliki kesimpulan berdasarkan data di atas, alfa atau nilai ekspektasi dari return sekuritas yang independen terhadap return saham yang tertinggi adalah saham Wijaya Karya. Dibangun gedung sebesar 0,279821537, dan yang terendah adalah saham milik PT Bank Bangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar minus 0,403781988. Ya, dan selanjutnya adalah menghitung variance error residual. Di dalam variance residual ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah B2. B2 itu didapatkan dari tabel di atas juga, sama dari sebelumnya. Yang selanjutnya OM2. OM yang ada di tabel yang di atas juga dimasukkan di sini. Yang selanjutnya adalah OI dikali 2. Ini juga didapatkan dari atas. Berarti dengan adanya tabel di atas itu, sebelum kita mengisi tabel-tabel di bawah ini, semuanya saling berkaitan satu sama lain. Dan untuk mencari jumlahnya tersebut dengan ada rumus, yaitu OEI. Untuk mencari OEI ini sama dengan buka kurung B2 kali OM2 tutup kurung ditambah OI2, dan akan ada hasilnya. Dari perhitungan di atas ini, dari apa yang dibahas ini, ada kesimpulan yang sudah kami ambil, yaitu variance error residual saham yang tertinggi adalah saham milik Wijaya Karya di bangunan gedung, yaitu sebesar 6,692551699, dan yang terendah pada saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, yaitu sebesar minus 5,206981135, dan akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq, NIM 2018-139. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya untuk menjelaskan slide nomor 22 sampai 27, yaitu menentukan axis return to beta. Nah, pada kolom pertama yaitu adalah nomor, kolom kedua adalah ERI, kolom ketiga RBR, kolom keempat adalah beta, dan yang kolom terakhir adalah ERB. Nah, di sini untuk mendapatkan ERB menggunakan rumus buka kurung E, buka kurung lagi RI, tutup kurung dikurangi RBR, terus nanti dibagi beta. Seperti contohnya pada baris pertama, yaitu ERI nya min 0,2586750079 dikurangi RBM pada baris pertama, yaitu 0,05
Terus hasilnya dibagi dengan beta, yaitu 0,5. Jadi hasil ERB pada baris pertama adalah min 0,617350,158. Untuk baris kedua ERI-nya 0,170542636 dikurangi RBR pada baris kedua yaitu 0,05 dibagi 0 beta pada baris kedua yaitu 0,5 dan mendapatkan hasil ERB pada baris kedua yaitu 0,24108 begitupun seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah menghitung nilai AI dan BI. Pada kolom selanjutnya yaitu terdapat ERI, RBR, beta I sama OEI. Untuk mencari AI itu menggunakan rumus ERI dikurangi RBR dikali beta I dibagi OI. Seperti contohnya pada baris pertama yaitu min 0,2586750079 dikurangi 0,05 dikali 0,5 terus hasilnya dibagi dengan OI. OI pada baris pertama yaitu 2,4090261139 dan hasilnya adalah AI pada baris pertama yaitu min 0,06406631. Untuk selanjutnya menghitung nilai BI dengan cara beta I dibagi dengan OI. Beta I pada baris pertama yaitu 0,5 dibagi dengan OI pada baris pertama yaitu 2,4090261139 ya, dan mendapatkan hasil BI pada baris pertama yaitu 0,20755,275 dan begitupun seterusnya. Yang terakhir yaitu menghitung cut off rate atau CI. Nah, CI di sini terdapat terdapat tabel CI yang kolom pertama yaitu Ohm 2 dikali sigma AI. Hasilnya pada baris pertama yaitu min 2,7093,61343. Untuk kolom selanjutnya yaitu ohm kuadrat dikali sigma B1 BI dan mendapatkan hasil 19,129992862. Untuk kolom yang terakhir yaitu menghitung nilai CI dengan cara ohm kuadrat dikali AI dibagi 1 tambah ohm kuadrat dikali BI dan mendapatkan hasil pada baris pertama 16,42063,148. Begitupun seterusnya. Ini saya Fani Rasa Putri akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan slide ke-28, yaitu menentukan saham-saham yang dapat dijadikan kandidat portofolio. Dan di dalam tabel ini terdapat kolom, yaitu yang pertama kode saham, IRB, CI, dan keputusan. Kode sahamnya terdapat 20 kode saham. IRB-nya di sini cara untuk menentukan IRB ekses tertentu beta individual, yaitu yang pertama harus mengurangkan dahulu expert return saham ke I dikurangi return aktivitas bebas risiko atau SBI yang bernilai 5% atau 0,05. Kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi dengan nilai dari beta. Setelah rumus itu ditulis pada kolom, nanti hasilnya sudah otomatis tertera pada kolom tersebut. Dan ini hasilnya pada kolom IRB. Dan selanjutnya CI. Cara untuk menentukan CI ini
Yaitu yang pertama harus mencari nilai perkalian dari variance market dengan total nilai AI, kemudian harus mencari nilai perkalian antara variance market dikali total nilai BI, kemudian ditambah 1. Setelah itu dibagi antara hasil perkalian dari variance market dengan total nilai AI tadi dengan variance market dikali total nilai BI. Setelah rumus dimasukkan, hasilnya sudah tertera pada kolom CI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proporsi dana WI saham terpilih yang menjadi kandidat portofolio. Dan pada kolom ini ZI ini atau IRB. Cara untuk menghitungnya yaitu dari hasil pembagian ZI dengan jumlah dari ZJ, yang dimana ZI merupakan hasil dari pembagian antara beta saham dengan variance error residual saham. Setelah itu dikali dengan nilai IRB dengan CI tertinggi. Pada kolom sigma ZZ ini yaitu ditulisnya jumlah dari ZI, dan pada kolom WI di sini ZI dibagi sigma ZJ. Dan kesimpulan dari penjelasan dari slide pertama sampai slide terakhir yaitu berdasarkan dari pembahasan di atas, kami mendapatkan kesimpulan tentang BUMN 20 yang sebagai berikut, yaitu dari semua BUMN di atas yang mengalami beberapa penurunan maupun peningkatan yang dirasa oleh kami secara signifikan akan selalu berganti dan semakin dari kinerja perusahaan akan membuat dampak positif yang membuat mereka berkembang dan para investor tertarik, dan menurut kami yang paling berpotensi yaitu BBNI, BMRI karena memiliki kestabilan dalam penjualan sahamnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.